Beberapa waktu berlalu sekitar jam 8 malam akhirnya kami sampai di sebuah lapangan luas. Dan mungkin ini yang dikatakan savana. "Sekarang kita di mana?" tanyaku pada Usman dan Faki. "Ini namanya pelataran. Orang-orang menyebutnya savana, padang luas Cantigi. Nah, disinilah kita akan bermalam. Besok pagi-pagi sekali kita baru menggapai puncak," kata Usman. Kami pun segera membangun tenda. Setelahnya menghabiskan makan malam dengan berbincang ria. "Kalau mau istirahat silakan. Aku mau pergi dulu sebentar. Biasa, ada sedikit urusan," kata Usman berpamitan. Terlihat dari kejauhan terdapat 2 buah tenda yang tidak berpenghuni. Dan terdapat makanan sisa yang tertata rapi di atas bebatuan tersusun menyerupai meja. Faki, itu makanan orang." "Ah, biarin, aku lapar." Entah kemana perginya sang pemilik tenda ini. Semua makanan sisanya dimakan oleh Faki hingga bersih tak bersisa, seperti dijilat kucing. Berhubung rasa kantuk mulai melanda, aku akhirnya memutuskan untuk tidur saja. Namun sekitar waktu dini hari, aku terjaga oleh suara derap langkah di luar tenda. Aku capek. Jauh-jauh datang ke sini hanya untuk menyiksa tubuh. Itu pasti Faki, pikirku kala itu. Aku pun keluar tenda, namun tidak ada orang. Tidak beberapa lama kemudian Usman juga datang. "Kamu dari mana? Kok kamu baru pulang?" tanyaku. "Tadi ada orang yang membawa 2 tas keril sekaligus. Aku kasihan dan langsung menolongnya." "Oh begitu. Kalau Faki kemana?" tanyaku pada Usman. "Faki? Itu bersama Puyang," jawab Usman sembari menunjuk ke suatu tempat. Aku terkejut bukan main. Secara spontanitas aku berteriak dengan suara sangat nyaring. "Murni!" Aku bergegas keluar menghampiri Murni yang berada dalam satu tenda bersama Tina. "Murni, ada apa?" "Mas, tolong mas." Murni segera memelukku. Tubuhnya berpeluh dengan keringat, diiringi jantung yang berdegup dengan kencang. Wajahnya terlihat pucat pasi, deru nafasnya juga memburu. "Aku mimpi buruk mas." "Udah, gak apa-apa, itu hanya mimpi." "Tapi mimpi itu terasa nyata mas." "Tenangkan dirimu ya, atur nafas, kemudian ceritakan tentang mimpimu." "Ini Murni, coba diminum dulu." Tina kemudian menyodorkan sebotol air yang disambut dan diminum oleh Murni. Setelah sedikit tenang, Murni mulai menceritakan perihal mimpinya. Kata Murni di dalam mimpinya ia berjumpa dengan 2 orang yang bernama Faki dan Usman. "Faki dan Usman?" "Iya, mas mengenalinya memangnya?" Faki dan Usman adalah 2 pendaki yang konon katanya mereka tergelincir dan jatuh ke bibir kawah Merapi. Hal itu diperkuat oleh penemuan jasad Usman yang tergeletak di pinggir kawah. Sedangkan Faki jatuh ke dalam kawah dan menjadi misteri mayat terapung. Tapi dalam misi mengabulkan permintaan Tony, aku dan Bang Leo telah memberikan haknya. Kami menyolatkan Faki dan membuatkan simbol sebagai makamnya. Dan semenjak itu, konon katanya penduduk lokal ataupun pendaki yang berkunjung ke Dempo tidak pernah lagi melihat penampakan jasad terapung di kawah Merapi Dempo. Mungkin kemunculan mereka di dalam mimpi Murni hanya untuk menceritakan kronologi kejadian itu, sambung Bang Leo. "Bisa jadi, tapi menurutku bukan itu alasannya. Kata orang jika seseorang yang sudah meninggal sering gentayangan atau masuk dalam mimpi, ada tugas semasa hidupnya yang belum terlaksana." "Tugas? Tugas apa?" "Entahlah. Semua kejadian yang kita alami memiliki teka-teki. Sepertinya kita disuruh berpikir untuk menguak tabir misterinya." "Semoga aja ada petunjuk tanpa harus berpikir," ucap Bang Leo. "Murni, tadi kenapa kamu berteriak?" tanya Tina. "Saat kami bermalam di hamparan luas padang Cantigi itu, di sekitaran sebelum puncak, sekitar waktu dini hari, aku terjaga oleh kehadiran Usman. Saat aku bertanya, dia menjawab habis menolong orang yang membawa 2 tas keril. Karena kasihan, Usman membantu orang itu." Mendengar itu, aku teringat perjuangan bersama almarhum Bang Roy. Kejadian yang aku alami saat mengambil keril Tony dan Tina di pelataran. "Terus?" tanya Tina yang mulai penasaran. Saat aku bertanya pada Usman di mana Faki, dia menunjuk ke suatu tempat. Di kejauhan bersama sinar sang rembulan, aku melihat Faki sedang dimarahi oleh seorang yang disebut dengan Puyang karena telah menghabiskan makanan sisa pendaki hingga bersih seperti dijilat kucing. "Puyang? Siapa sosok Puyang itu?" "Entahlah mas, Puyang itu berpakaian seperti Raja Kesultanan. Namun yang membuat aku ketakutan saat melihat 2 ekor harimau yang menjadi pengawalnya di kiri dan kanannya."
Akhirnya misteri yang aku alami kala bersama Bang Roy berjuang mengevakuasi Tony dan Tina terjawabkan melalui mimpi murni. Atau jangan-jangan si Poyang itu adalah kakek orang yang menolongku, ucap Tina. Lantas siapa orang baik yang katanya terdapat sebuah kesalahan dalam pendakian itu? Namun saat sedang berpikir tentang ucapan Tina, aku dikejutkan oleh kemunculan lelaki paruh baya yang membawa sebotol air. Lelah sekali, ujar kakek itu berbicara sendiri. Ia pun beristirahat di shelter dan berkipas-kipas dengan tudung yang ia kenakan. Kakek mau kemana? Tanyaku pada kakek itu. Kakek itu seolah tidak mendengar pertanyaanku. Akibat ulah manusia yang tidak senonoh, rumah saya menjadi tercemari, ujar kakek itu yang kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Aneh, ujarku saat itu. Mas, apanya yang aneh? Tanya Murni. Itu kakek barusan. Murni dan Bang Leo juga Tina keheranan mendengar jawabanku. Tio, jangan ngawur. Gak ada siapapun di sini selain kita berempat. Astagfirullah. Ternyata hanya aku saja yang dapat melihat kemunculan kakek itu. Enggak, aku hanya bercanda. Aku sengaja membohongi mereka karena tidak ingin membuat situasi ini semakin tegang. Sekarang sudah hampir pukul 5 subuh. Kalian bersiap-siaplah untuk membuat sarapan pagi. Aku ingin ke sumber mata air mengambil wudhu untuk salat subuh, kataku pada Murni dan Tina. Aku juga ikut, timpal Bang Leo. Namun saat hampir sampai di sumber mata air, aku seolah melihat bapak tua itu lagi. Kali ini jarak kami begitu dekat. Dia duduk termenung di dekat sumber mata air yang ingin kami gapai. Kakek itu lagi, aku harus diam. Jika aku menyapanya, Bang Leo akan mengataiku orang aneh, pikirku kala itu. Kakek tua itu nampak sangat sedih. Tubuhnya yang rentak seolah memberikan isyarat ada sesuatu yang ingin ia katakan. Yo, aku duluan ya, ujar Bang Leo berpamitan tak kala selesai berwudu. Hal itu pula membuyarkan lamunanku. Aku menjawab pertanyaan Bang Leo dengan anggukan kepala. Sedangkan mata ini masih terus saja mengedarkan pandangan ke semua sudut, mencari keberadaan bapak tua itu yang seketika sudah menghilang dari pandangan. Di hari yang mulai samar-samar, aku mengambil air wudhu di sumber mata air ini. Namun ketika wudhu dimulai dengan membasuh muka pertama, indera penglihatan seolah melihat kemunculan Pak tua itu lagi dan kini tepat berada di hadapan. Bapak juga mau berwudhu, silakan duluan, tawarku pada bapak itu. Namun lagi-lagi bapak tua itu tidak menjawab. Ia malah berlalu begitu saja dan mengabaikan ucapanku. Langkahnya begitu cepat seperti melompat ke sana kemari, hingga tak mampu lagi dikejar oleh pandangan mata. Siapa sih bapak ini? Kenapa dia selalu muncul? Dan anehnya hanya terlihat oleh aku saja. Ekspresinya begitu sedih, sungguh kasihan. Aku berbicara pada diri sendiri. Daripada memikirkan perasaan yang kian berkecamuk, mending ku akhiri saja wudhu ini dengan cepat. Aku melanjutkan berwudhu, setelahnya dengan langkah cepat segera bergegas menuju tenda. Kamu kenapa lama? Tanya Bang Leo yang sudah menungguku sedari tadi. Tidak menjawab, aku pun segera mengambil posisi di depannya dan bersiap-siap untuk menjadi imam. Iqomah dulu Bang, ucapku pada Bang Leo. Seberes sholat subuh, Murni dan Tina yang tidak ikut sembahyang ternyata telah menyiapkan sarapan pagi. Di sela pepohonan rindang, cahaya matahari pagi kini mulai menyembul di balik awan, menerobos celah-celah dahan pohon yang memberikan nuansa yang sangat luar biasa. Cuaca yang nampak begitu cerah ceria itu membuat acara sarapan pagi dihabiskan dengan sangat menyenangkan. Matahari yang perlahan menyembul di balik awan ditemani langit bersih membuatnya begitu terlihat bersahaja. Suasana di gunung selalu berhasil membuat masakan sederhana yang dimakan terasa lezat di tenggorokanku dan nyaman di perut. Seberes sarapan, aroma khas kopi hangat selalu berhasil menjadi pelengkap rasa syukur dalam dada, menjadi pelepas penat yang kini ada di dalam dada. Menikmati kopi hangat rasanya kurang afdol bila tidak mengeluarkan suara saat menyeruputnya. Dinginnya udara pagi di pegunungan menambah kenikmatan tersendiri bagi sang kopi. Rasa lelah beberapa hari ini pergi entah kemana seolah sirna begitu saja. Berhubung tujuan hari ini adalah shelter 3 dan savana, kami pun memutuskan sedikit berleha-leha dulu untuk memanjakan tubuh. Beberapa kisah konyol dalam hidup memancing gelak tawa di sela obrolan renyah sembari menyeruput kopi hangat. Seberes ina-inu, kami pun mengepak tenda dan semua barang-barang, kemudian melanjutkan pendakian.
Matahari yang mulai meninggi menjadi saksi saat langkah pertama kami dimulai. Jalur yang tadinya dihiasi tanah dan sedikit akar sekarang berubah bentuk menjadi lebih dominan akar ketimbang tanah. Trek yang kian menanjak membuat trekking pole seolah tidak berfungsi. Vegetasi dari shelter 2 menuju 3 masih terbilang hutan lebat. Tak ayal jika di sepanjang perjalanan suara riuh siamang dan hewan penghuni gunung lainnya menjadi teman dalam pendakian kali ini. Kami pun menebak-nebak selayaknya bermain kuis, tak kalah mendengar suara hewan-hewan itu. Bang Leo yang notabene salah satu mahasiswa jebolan Mapala Silam Pari selalu menjadi pemenangnya. Kepiawaianku sungguh sangat memprihatinkan bila harus menebak-nebak suara hewan penghuni gunung itu. Kami masih terus meniti langkah sedikit demi sedikit, hingga tak terasa beberapa puluh menit telah dilalui. Trek yang tadinya dihiasi vegetasi hutan lebat kini berganti tanaman kerdil dan semak belukar. Tebing bebatuan yang terjal hanya memiliki sedikit akar untuk berpaut mulai menghiasi jalur. Kami pun terus melangkah walau tubuh mulai tergerogoti oleh lelah. Terik matahari perlahan terasa menghujam tepat di atas kepala. Akibat rasa panasnya membuat tubuh mudah berkeringat dan baju kami pun basah dibuatnya. Dan hal itu pula ternyata membuat stamina lebih cepat terkuras. Rasa capek yang mulai menghinggapi membuat canda tawa berganti dengan kebisuan. Tubuh yang lelah menghilangkan nafsu ingin berkata-kata. Musabab rasa capek menyergap membuat frustasi datang menyerang yang perlahan menggerogoti hati dan pikiran. Dan kesabaran pun mulai dipertaruhkan. Yo, kita istirahat dulu deh, capek banget. Akhirnya keluar juga ucapan itu dari Tina. Sebenarnya aku juga merasakan hal yang sama, tapi lebih menjaga wibawa jika harus mengatakannya terlebih dahulu. Sebentar lagi deh, pas sampai dinding lemari aja, jawab Bang Leo. Namun saat dinding lemari mulai terlihat dari kejauhan, tiba-tiba saja angin berhembus begitu kencang, sampai-sampai tubuh kami seolah ingin melayang. Sebentar, anginnya kencang, pegangan ke akar pohon. Bang Leo yang berada di depan berteriak memberikan komando. Mas! Murni memanggilku tak kala jemarinya yang berpaut di akar pepohonan perlahan ingin lepas. Dengan cepat aku memeluk tubuh Murni dari belakang. Kemudian mengajaknya duduk sembari berpegangan kuat pada akar. Angin ini begitu kencang. Di atas langit awan kini mulai menghitam. Mereka membulat seperti membentuk pusaran yang seolah ingin menghisap kami. Dedaunan kering melayang berputar di atas kepala, seolah terhisap pusaran hitam di atas langit. Seketika di tengah angin yang berhembus dengan kencang itu, terdengar suara menggema yang sangat mengerikan. Pergi, kami tidak menerima perempuan pezina sepertimu. Astagfirullah, suara apa itu? Pikirku kala itu. Dari ekspresi yang terlihat di wajah Murni, Bang Leo juga Tina sepertinya hanya aku saja yang mendengar. Namun tidak beberapa lama suara itu menghilang, tapi angin malah berhembus semakin kencang. Riuh suaranya seolah ribut enggan berdamai. Tina, pegangan, duduk. Aku mencoba memperingatkan Tina tak kala melihat tubuhnya yang mulai hilang keseimbangan. Namun belum sempat Tina duduk dan menggapai akar, tiba-tiba angin kencang telah terlebih dahulu menghantamnya. Tio! Tina! Teriakku tak kala melihatnya terguling-guling dan mulai menggelinding ke bawah. Mas? Aku terkejut bukan main. Ternyata saat sampai di dinding lemari kami pun beristirahat dan aku sampai melamun. Dengan mata yang tetap terbuka, aku seolah merasakan semacam mimpi tapi tidak tidur. Mas baik-baik aja kan? Iya, Mas baik-baik aja. Tadi aku seolah bermimpi. Mas, bagaimana mau mimpi? Tidur aja enggak? Aneh, tapi kok aku merasa seperti mimpi ya? Bukan suatu hal yang aneh, kamu itu mengalami tidur REM, ujar Bang Leo. Tidur REM itu apa, Bang? Tidur REM itu disebut paradoks. Selama kita mengalami tidur REM, otak sangat aktif dan metabolisme tubuh bahkan bisa meningkat sebesar 20%. Tipe tidur ini juga disebut tidur paradoksial, namun tampaknya sangat bertentangan bahwa tidur dapat terjadi secara simultan dengan tipe aktivitas otak. Aku tambah gak paham, Bang. Bang Leo kemudian menghela nafas. Kamu tahu tidur ayam gak? Tahu, Bang, tidur dengan mata tetap terbuka. Nah, itu dia, hampir sama. Kalau tidur ayam itu otaknya gak bereaksi, tapi kalau manusia otak bisa berinteraksi sampai 20%. Kalau kata orang tua zaman dulu, tidur tapi apa yang dikatakan orang sekitar masih bisa didengar dengan baik. Oh iya, Bang, iya. Aku mengangguk-anggukkan kepala tanda paham.
Ya sudah hampir 15 menit waktu beristirahat. Sebaiknya kita kembali melanjutkan pendakian. Takut pas jam makan siang kita malah belum sampai ke tempat pemberhentian selanjutnya. Timpal Bang Leo. Kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Kali ini di hadapan terdapat tebing bebatuan dinding lemari setinggi 5 meter. Entah mengapa setelah mengalami tidur rem tadi, aku seolah dapat melihat kemunculan sosok-sosok makhluk tak kasat mata. Apa kabar orang baik? Aku terkejut bukan main tak kala mengetahui suara itu berasal dari sosok yang sangat dikenal. Faki? Ucapanku terhenti saat mendapatkan sinyal dari Faki yang menempelkan jari di telunjuk bibirnya. Kawan-kawanmu akan mengataimu aneh jika mereka melihatmu berbicara sendiri. Biasakan dengan keistimewaan ini, teman. Kamu orang yang baik, hatimu tulus. Orang-orang akan menyukaimu, bukan hanya dari bangsa manusia saja. Bangsa kami juga mengagumi akhlakmu. Terima kasih, Faki. Jawabku dengan suara pelan. Aku sengaja ingin menemuimu untuk mengatakan sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Satu hal yang harus kamu ketahui. Tina tidak akan pernah bisa menggapai puncak Merapi karena kesalahannya dulu yang telah mencemari makam perintis. Seketika aku menghentikan langkah mendengar penuturan Faki. Lantas apakah pendakian ini akan sia-sia? Bisa dibilang begitu. Pendakian kalian akan terasa sangat berat. Pulanglah, urungkan rencana kalian. Tapi ini udah gak mungkin lagi untuk membatalkan pendakian. Masih bisa dimungkinkan sebelum semuanya terlambat. Terlambat? Apa maksudmu? Jika terus dipaksa, kalian akan mengalami kejadian yang sangat buruk, bahkan bisa berakibat fatal. Tapi jelas gak mungkin jika menyuruh Tina untuk kembali, sedangkan misi pendakian ini hanya untuk mengabulkan keinginannya. Alam Dempo belum bisa menerima kehadirannya. Tolong pikirkan itu sebelum semuanya terlambat. Aku menghela nafas mendengarkan ucapan Faki. Namun saat aku ingin bertanya kembali kepadanya, Mas, kok diam aja? Aku terkejut bukan main tak kala mengetahui Murni dan Bang Leo sudah berada di atas tebing dinding lemari. Mereka telah mampu melewatinya. Tinggal aku dan Tina saja. Urungkan niat kalian orang baik sebelum semuanya terlambat. Namun tiba-tiba saja tak ada hujan dan tak ada angin, petir menyambar di siang hari bolong. Kilatan cahaya putih yang menyilaukan dengan suara yang menggelegar dan terdengar setelahnya meluluh lantakkan mental kami. Bersamaan dengan itu pula cuaca yang tadinya cerah seketika menjadi mendung. Terlintas di dalam pikiran tentang mimpi tadi. Bang Leo, Murni, cepatlah turun, badai akan datang. Sepersekian detik setelah itu suara gemuruh guntur di atas langit seorang bertabrakan. Murni, cepat turun, badai akan datang, ini bahaya. Murni dan Bang Leo segera lekas turun. Namun akibat tergesa-gesa, Murni tergelincir dan terjatuh. Murni! Aku melempar tas keril yang melekat di tubuh, kemudian dengan langkah cepat berlari ke arah Murni. Beruntung dengan sigap Bang Leo menangkap tangan Murni. Jika sedetik saja terlambat maka Murni akan jatuh dan terhempas ke tanah bebatuan. Alhamdulillah, terima kasih Bang Leo. Iya Tio, sama-sama. Dengan perlahan aku membantu Murni menuruni dinding lemari. Namun ketika ketegangan itu ingin berakhir, Tio! Tina terjatuh dan berguling ke bawah. Aku dilema. Di satu sisi sedang berjibaku membantu Murni melawan derasnya angin kencang. Namun di sisi lain, Tina sedang bertubi-tubi terhempas akar dan tanah akibat terguling. Tina, lindungi kepalamu! Teriak Bang Leo. Hingga saat aku telah selesai menolong Murni, Tina yang berguling diberhentikan oleh batang pohon. Tubuhnya yang terhempas kayu membuat Tina tergeletak di tanah tanpa adanya pergerakan sedikit pun. Kemudian bergegas aku menghampiri Tina, diikuti dengan Murni dan Bang Leo. Tina, sadar Tina. Sepertinya dia pingsan, ujar Bang Leo. Aku kemudian melepaskan tas keril yang masih Tina pakai, kemudian memindahkan tubuhnya ke tempat yang lebih nyaman. Cuaca yang tadinya seperti ingin kiamat seketika cerah ceria, seolah tidak pernah terjadi apapun sebelumnya. Beruntung tak ada cedera yang serius di bagian tubuh luar Tina. Sepertinya Tina gak apa-apa, dia hanya syok karena kepanikan. Ayo Tio, buat posisi Tina terlentang. Aku pun mengikuti arahan dari Bang Leo. Murni, kendurkan ikat pinggangnya, kerah baju dan pakaian ketatnya yang lainnya, agar Tina bisa bernafas dengan leluasa. Aku dan Murni berantusias dengan arahan dari Bang Leo.
Setelahnya kulihat Bang Leo mengangkat kaki Tina sampai lebih tinggi dari posisi jantung sekitar 12 inci. Untuk mengurangi kemungkinan Tina pingsan lagi, jangan dibangunkan dia terlalu cepat ya. Iya bang. Sesuai arahan dari Bang Leo, kami pun membiarkan Tina untuk beberapa menit. Ini sudah masuk jam makan siang, kita terpaksa beristirahat darurat di sini. Murni yang memang masak banyak tadi pagi memanaskan kembali makanan sisa itu, sedangkan aku mengedarkan pandangan mencari keberadaan Faki. Kenapa orang baik? Katanya tiba-tiba muncul di sampingku. Apakah kamu yang menolong Tina? Kamu dan Bang Leo sudah menolongku beberapa tahun silam. Sekarang sudah saatnya giliranku membalas budi baik itu. Ternyata dugaanku benar. Memang secara logika tidak mungkin Tina tidak mengalami cedera sedikit pun. Padahal dia berguling-guling di tanah bebatuan yang didominasi akar-akar pepohonan yang menyembul. Apalagi tadi sampai terhempas ke batang pohon. Jelas itu tidak mungkin. Tapi apakah tidak ada cara lain agar Tina bisa menggapai puncak Merapi Dempo? Satu-satunya cara, kalian harus kembalilah ke titik awal pendakian. Kemudian sucikan diri dengan cara berwudu di sungai Kaliduren. Bawa juga airnya dan basuh makan perintis itu. Setelahnya Tina harus melakukan puasa selama 40 hari sebagai tanda untuk meminta maaf atas kesalahannya dulu. Dengan begitu barulah dia bisa kembali lagi ke sini. Mungkin ini yang dimaksud Tina beberapa waktu yang lalu mengatakan ada kesalahan dalam pendakian kami. Baiklah, jika itu memang yang terbaik. Apanya yang baiklah Tio? Saya perhatikan akhir-akhir ini kamu sering berbicara sendiri, ucap Bang Leo. Nah kan, ucap Faki. Aku hanya membalas ucapan Bang Leo dengan senyuman penuh keterpaksaan, sembari menggaruk-garukkan kepala. Tidak beberapa lama setelah itu, makanan sisa tadi pagi telah selesai dipanaskan. Makanannya sudah siap, ujar Murni. Bersamaan dengan itu, perlahan Tina mulai sadarkan diri. Alhamdulillah, kamu udah siuman. Tina, ayo makan, ajak Murni. Perlahan tapi pasti walaupun bangunnya dibantu oleh Murni, Tina mulai kembali pulih. Tina, ada bagian tubuh kamu yang mengalami cedera nggak? Sepertinya nggak ada yang serius, Tio. Hanya saja tubuhku terasa sakit semua. Syukurlah, sekarang kalau begitu kita makan dulu ya. Setelah selesai makan, aku mulai mengutarakan ucapan Fakih tadi kepada Tina, Bang Leo juga Murni. Ya, sayang banget. Padahal pendakian kita udah nggak berapa lagi. Gak apa-apa Murni, jika itu memang yang terbaik, aku siap jika harus mundur. Mungkin di lain waktu kita bisa kesini lagi. Walaupun keputusan ini berat, mau tidak mau kami harus menerimanya. Seberes makan siang dengan semangat yang tersisa, kami pun menelusuri jalan pulang. Tepat pukul 4 sore, aku dan kawan-kawan telah keluar dari gerbang rimba Gunung Dempo. Ini untuk kali ketiganya aku bertamu ke Gunung Dempo. Petualanganku selalu mendapatkan pelajaran yang sangat berarti. Walaupun pengalaman itu penuh misteri dan mara bahaya, setidaknya dengan pengalaman dan pembelajaran itu kita bisa mengerti akan banyak hal. Di alam dunia ini terdapat makhluk ciptaan Tuhan yang lain yang harus kita hargai dan tetap menjaga adab bila pergi ke suatu tempat. Dari kisah Tina kita dapat pahami sekecil apapun kesalahan tetaplah sebuah kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Selang beberapa menit dari titik awal pendakian, pelang bertuliskan Kampung 4, akhirnya kami tiba di Sungai Kaliduren. Dan disinilah letak kesalahan dalam pendakian kami. Dulu Bang Leo memang pernah berpesan, jika ingin bertamu ke Gunung Dempo hendaknya mensucikan diri dengan air sungai ini. Untuk muslim seperti kami berempat bisa dengan cara berwudu. Dan bagi kawan-kawan yang non-muslim yang punya rencana ingin mendaki Gunung Dempo cukup membasuh tangan dan wajah saja hingga kaki.